kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kemarin ada pelajaran apa? TIK. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Disa Tahia Ramadhani, bisa dipanggil Disa. Saya dari kelas 10-7. Oke, saya perkenalkan, nama saya Makira, biasa dipanggil Zura. Sebelumnya, apa kamu tahu apa tujuan kamu dipanggil datang ke ruangan ini? Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi bisa dipanggil kemari itu karena untuk melakukan konseling, karena dari laporan dari guru dekannya langsung bisa sering kurang konsentrasi saat belajar. Sebelumnya bisa tahu apa itu konseling? Kurang tahu apa itu. Konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk merubah perilaku negatif menjadi lebih positif lagi. Oke, baik. Dan kakak harap mungkin bisa lebih terbuka menceritakan apa yang bisa rasakan tanpa takut, karena semua yang bisa sampaikan pada hari ini akan sampai di sini, tidak akan pernah terdengar sampai keluar. Oke? Sebelumnya kan kakak dapat laporan kalau bisa sering kurang konsentrasi saat belajar. Boleh mungkin kakak tahu apa penyebab atau faktornya? Jadi kalau di kelas itu saya suka kurang konsentrasi karena selain lingkungan yang kurang kondusif kayak berisik, itu saya juga terlalu banyak ikut kegiatan-kegiatan di luar, jadi pikiran saya lebih fokus ke situ daripada ke pembelajaran yang berlangsung saat itu. Terus kadang pelajaran yang saya suka itu justru gurunya yang kurang masuk dengan saya kan. Oh, jadi karena pikirannya terpecah, kayak Iya. memikirkan hal yang di luar dari apa yang harusnya dipikirkan. Sering juga gurunya yang bisa tidak suka meskipun pelajarannya disuka. Kalau kakak boleh tahu mata pelajaran yang bisa suka itu apa? Yang paling saya suka itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama fisika sebenarnya. Cuman karena gurunya. Jadi sebenarnya bisa suka fisika cuman karena gurunya. Iya. Ini kalau di rumah bisa juga sering tidak merasakan kurang konsentrasi dalam belajar. Kalau di rumah cukup sering sih Kak, itu karena lingkungan juga yang kurang kondusif, terus terlalu banyak pikiran di luar, habis itu susah kenali diri sendiri, saya sendiri kayak gaya belajar apa yang cocok di saya. Sebelumnya Disa pernah tidak mencoba mencari tahu kira-kira saya cocoknya di gaya belajar apa, atau memang tidak pernah? Aku tidak pernah. Tidak pernah. Kalau mata pelajaran yang bisa kurang suka apa? Yang saya kurang suka itu kimia. Kenapa? Karena selain susah juga dipelajari, itu saja sih kayaknya. Karena memang susah dipelajari. Tidak masuk sama saya. Jadi menurut Disa itu susah. Kira-kira Disa ada tidak mencoba untuk bisa lebih konsentrasi di kelas, mungkin langkah-langkah apa yang bisa diambil supaya bisa lebih konsentrasi lagi? Jadi kalau akhir-akhir ini saya juga sering coba Kakak, itu kayak misalnya di rumah saya juga cukup kenali juga diri saya sendiri soal tanyalah ke orang lain saran begitu untuk kedepannya bagusnya supaya saya lebih fokus ke sini itu bagaimana. Terus saya juga cukup kurangi juga kegiatan-kegiatan kayak organisasi, jadi lebih fokus. Jadi kita suka berorganisasi. Iya. Jadi kayak kadang pikirannya terpecah, pelajarannya kadang terbengkalai. Menurut Disa, kalau Disa terus berada di zona seperti ini, Disa sering kurang konsentrasi di kelas, kira-kira dampaknya seperti apa untuk Disa sendiri? Kalau yang saya rasakan sendiri Kakak, itu nilai itu turun, terus kurang pengembangan diri juga Kakak, karena susah fokus, terus juga tekanan mental lah, karena cemas berlebihan karena kurang fokus ini. Jadi ini karena kurang konsentrasi, kurang fokus ini mempengaruhi mentalnya Disa. Disa merasa mentalnya ini kenapa? Karena kurang fokus ini bisa jadi sering cemas, memikirkan nilainya begitu. Kira-kira Disa selain melakukan beberapa hal yang tadi, pengembangan diri, mencoba untuk ini, ada tidak hal-hal lain yang Disa lakukan?
saya kan punya pelajaran yang saya kurang suka juga kakak. Itu harusnya saya lebih kenali lagi di situ, saya lebih pahami lagi. Terus tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tadi yang yang tidak berlangsung saat itu. Jadi, baik, kakak harap bisa lebih konsentrasi lagi belajar, bisa melakukan hal-hal yang bisa sudah rencanakan tadi, supaya kedepannya mungkin bisa lebih konsentrasi, jadi nilainya tidak turun, dan mungkin bisa ini mulai membagi ininya, yang bagi waktu. ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap di pertemuan selanjutnya mungkin sudah bisa lebih baik dari yang hari ini, bisa melakukan hal-hal yang sudah bisa rencanakan tadi. Oke, minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi. Bisa kakak. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, baik, assalamualaikum. Setidaknya ada harapan, terus rasanya juga bahwa tidak terlalu cemas dengan nilai, lebih ini tidak cuma soal nilai, target, atau mungkin teman-teman kan jadi saya itu mulai waktu kalau misalnya ada waktu luang sebelum sekolah atau tidak malam sebelum tidur sekitar jam 8 itu saya pelajari lagi materi waktu di kelas. Itu saya mencatat kakak supaya pikiran itu tidak terdistract lagi ke organisasi seperti itu. Jadi saya lebih sering mencatat, terus saya ulang lagi materinya kalau ada waktu luang, terus sekitar 20 sampai 30 menit itu saya belajar, sisanya baru saya istirahat. Kamu belajar jadwal, belajar juga bisa memenuhi semula kembali pelajaran apa yang sudah diberikan di sekolah. Jadi ada perkembangan dari apa yang kamu lakukan, ini bisa lebih konsen, sama-sama juga itu karena kamu sudah bisa istirahat lebih awal saat malam. Karena sudah ada pelajaran dan biasanya kamu bisa lagi kembali jika kamu bisa bikin jadwal, kamu tulis atau kamu bikin sama kamu. Nah, itu sedikit dari saya. Mungkin untuk kalian juga banyak kamu bisa belajar lagi, kemudian semoga sukses ke depannya. Setelah pertemuan apa dari dua ini, apa yang saya kalau sama kakak selalu saya cerita semuanya, jadi lega, terus jadi terbuka semua sama orang yang sudah